Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan ahkamul wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah. Fasal sabab ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adam. Sebab adalah suatu perkara yang lazim saat dia ada, yang lazim daripada adanya sebab oleh wujudnya bagi musabbab, oleh wujudnya musabbab, dan daripada tidak ada sebab oleh tidak adanya musabbab. Ini saya rasa jelas. Ya. Ini yang penting. Wahwa imma qauliyun yasbutu hukmuhu ma'a akhiri juz'in minal lafzi indal ash'ariyyi wal hudzaki minasyafi'iyyati sawa'un istaqalla bihi al mutakallimu ka'ibra'i wal itqi wat talaqi wa raj'ati fataqtarinul hurriyatu birra'i min qawlihi anta hurrun wa bil kafi min anti talikun. Baik. Sebab ada dua, ada qauli, ada fi'li. Dan sebab itu ada kala qauli yang ditetapkan yang tertetaplah hukumnya qauli beserta bersamaan akhir bahagian daripada lafal menurut Imam Asy'ari dan orang-orang yang cerdas, ulama-ulama yang cerdas dari kalangan Syafi'i. Jadi ada kan anta talikun. Anta talikunnya kan sebab kan, dengan anta talikun, dengan sebab ada dikatakan anta talikun maka tertalak. Sebab. Taib. Kapan hukum itu baru ada? Di akhir huruf. Di akhir kalimat. Anta talikun. Dengan ada kaf di akhir maka jatuh talak. Karena nanti ada pendapat kapan baru talak itu jatuh setelah ucapan anta talikun. Tapi menurut Imam Syafi'i dan menurut sebahagian Asy'ari dan tokoh besar dalam Syafi'iyah, jatuhnya talak di akhir daripada ungkapan anti talikun. Oke, di sini yasbutu hukmuhu, hukumnya itu ditetapkan bersamaan akhir juzuk daripada lafal. Taib. Sawaun, jadi ada dua rinci. Baik mandiri dengannya perkataan oleh mutakallim, seperti ucapan ibra, memerdekakan, talak, raj'ah. Dalam arti begini, ungkapan ini tidak ada hubungan dengan yang lain. Seperti B ada hubungan dua sisi kan. B itu ada hubungan dengan yang lain. Sedangkan talak selesai dari satu pihak. Memerdekakan dari satu pihak, rujuk juga dari satu pihak. Baik ucapan itu hanya terkhusus bagi mutakallim ataupun ucapan itu tidak terkhusus bagi mutakallim, dalam arti mutakallim terikat dengan si mukhatab. Oke, bawah sebabnya, sebab qauli bagaimana hukum itu kapan berlaku? Di akhir kalimat daripada qauli. Anti talikun adalah sebab jatuh talak. Kapan jatuh talaknya? Di akhir kali, bukan setelah mengucapkan. Baik. Maka menyertailah hurriyah. Oke. Ini hukum ya. Dengan ra pada perkataannya anta hurrun. Kapan seorang budak merdeka? Saat ra anta hurrun, dengan berakhirnya ucapan tersebut maka dia sudah merdeka. Dan dengan kaf daripada anti talikun. Jelas ya? Am lam yastaqilla bihi, ataupun tidak mandiri dianya ucapan, dianya mutakallim dengannya ucapan. Seperti muawadhah, yakni akad muawadhah, bartel, bai' dan yang lainnya. Dan selainnya akad muawadhah seperti hibah, wasiyah, itu kan ada hubungan dengan yang lain, ya kan? Berdasarkan pendapat yang asah. Berdasarkan pendapat yang asah, ucapan yang hanya terkhusus bagi mutakallim ataupun tidak terkhusus bagi mutakallim, yakni
ucapan tersebut ada hubungan dengan yang lain, dua pihak, maka kapan baru muncul hukum daripada sebab itu? Di akhir kalimat. Wa naqala ar-Rafi'i anil aktsarina subutal hukmi akibal lafzi, dan mengutip oleh Imam Rafi'i daripada kebanyakan para ulama akan ditetapkannya hukum setelah pengucapan. Jadi anta hurun, kapan merdeka? Setelah pengucapan. Kalau tadi apa? Di akhir. Anta hurun dengan adara, maka dia sudah merdeka. Baik, ya? Misalnya gimana? Ya, furuknya bisa jadi masalah gini. Anta hurun, pas di kalimat ra dia ditembak ataupun dibunuh. Maka dia kena denda orang merdeka apa denda? Denda orang merdeka ataupun denda budak. Yang pasti denda orang budak itu di bawah daripada denda. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, andai dia mati di kalimat ra, maka dia orang merdeka. Tapi berdasarkan pendapat yang kedua, masih budak. Oke. Ini sebab kauli. Wa imma fi'liyun, dan ada kala sebab fi'li. Sebab itu ada kala fi'li. Maka menyertailah hukumnya sebab dengannya perbuatan, kaqatlil kafiri yaqtarinu bihi istihqaqus salab, seperti membunuh orang kafir, ya, menyertai dengannya pembunuhan oleh berhak mendapat harta salab. Jadi fi'li, ya, membunuh orang kafir, maka kita mendapatkan, menyertai dengan membunuh orang kafir, otomatis kita sudah memiliki harta rampasan. Oke, ya, ini iktiran. Waqad yataqaddamul hukmu 'ala sababi fil umuri takdiriyati kadiyati turathu anil qatili. Dan kadang-kadang, ya, di belakang, yang kasus di belakang terdahulu sebab apa hukum? Sebab dulu kan? Membunuh secara menyertai dengan hukumnya apa? Mendapatkan. Kadang-kadang terdahulu hukum terhadap sebab. Terdahulu hukum terhadap sebab. Pada perkara-perkara takdiriyah, ini perkara-perkara yang diukurkan. Atau yang diukurkan, misalnya seperti diat nanti, ya. Cambuk, ridha. Ridha itu kan ada ukuran masing-masing, berapa asupan. Taib. Seperti contoh diat, denda lah, ya. Itu diwariskan diat itu daripada orang yang terbunuh. Daripada orang yang terbunuh. Jadi begini. Orang mati karena dibunuh. Sama dengan orang yang mati ini mendapatkan harta dari orang yang membunuh, yang berupa denda. Oke? Ini uangnya dikemanakan? Ke warisan. Misalnya dia punya harta 100 juta. Dengan sebab dia dibunuh sama orang lain, taruhlah diatnya 50 juta, maka dia memiliki harta 150 juta. Nah, pada persoalan ini, masalah diat ini kan diasumsikan berapa? Berapa kerugian terhadap pembunuhan seseorang. Maka itu akan berefek kepada. Nah, dalam persoalan si katil yang kemudian kena denda, itu duluan hukum baru sebab. Duluan hukum baru sebab. Berbeda dengan kasus di atas. Yang mana kasus di atas duluan sebab baru ada hukum. Maka dalam syarah di sini, qala fi qawaidihi, berkata Imam Zarkashi dalam kawaidnya. Jadi kitab kaedah fikih yang pertama sekali yang lengkap ditulis oleh Imam Zarkashi yang berjudul Al-Qawaidul Manthur. Al-Qawaidul Manthur. Fa inna ma yuqaddaru dukhuluha fi malikil qatili qubaila akhiri juz'in min hayatihi wa illa lam turas wa lam tunfal fiha wasayahu wa duyunuhu. Maka hanya saja diasumsikan akan masuknya diat pada
kepemilikan orang yang terbunuh sebelum akhir juzuk daripada hidupnya. Gini, warisan itu kan harta yang dimiliki sebelum mati kan? Sebelum mati kan? Diat ini diberikan kapan? Setelah mati. Tapi dia dimasukkan dalam harta warisan. Bagaimana? Dia diasumsikan si orang yang mati karena dibunuh, dia telah mendapatkan harta tersebut di akhir hayatnya. Karena dia sudah dibunuh, dia dibunuh, kan mati. Detik terakhir sebelum dia mati, dia telah mendapatkan diat tersebut. Maka sah dimasukkan dalam warisan. Walaupun secara zahir dia mendapatkannya, tapi diasumsikan dimasukkan sebelum ataupun detik terakhir sebelum kematian. Oke. Wa syartu ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Ini jelas ya, syarat yang lazim daripada tidak adanya syarat oleh tidak adanya masyrut, dan tidak lazim daripada wujudnya syarat oleh wujudnya masyrut, dan tidak adanya masyrut karena dirinya syarat. Ini saya rasa jelas. Wa huwa ala arba'ati aksamin. Syarat itu ada 4 pembahagian. Aqliyun kal hayati lil ilmi. Syarat untuk memiliki ilmu adalah hidup. Ini syarat akli namanya. Karena secara rasional tidak mungkin kita memiliki ilmu tanpa hidup. Maka batu semua yang tidak hidup tidak menerima ilmu, tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada. Wa syar'iyun, syarat syar'i kat taharati lis salah. Baik. Wa laghawiyun, syarat yang ketiga adalah syarat lagawi kadukhulid dari li wuqu'it talaq, seperti masuknya rumah bagi jatuhnya talak. In dakhaltid dara fa anti talikun. Baik. In dakhaltid dar fa anti talikun. Wa adiyun, dan adi seperti makan untuk hidup. Seperti makan untuk hidup. Maka makan adalah syarat untuk hidup. Baik ya. Wal akhirani min qabilil asbabi. 2 yang terakhir itu masuk daripada bagian asbab. Karena syarat identiknya di luar, sedangkan sebab identiknya di dalam. Sedangkan makan bagian dari hidup itu adalah bagian dari dalam. Begitu juga logawi. Indah khalti dar fa anti talikun. Baik. Jadi ataupun begini, lihat di syarah la min kabili syurut li intibaqi ta'rifi sababi alaihima. Karena terbenar definisi sebab pada 2 yang terakhir. Kalau makan maka dia hidup. Kalau tidak makan tidak hidup. Ini makan secara kulli kan? Hukum makan mubah. Makan secara juz'i. Tapi makan secara kulli itu wajib hukumnya. Diri makan tanpa melihat makan pagi, makan siang, makan sore. Yang namanya makan itu wajib. Karena kalau enggak makan maka mati. Maka dalam hidup. Oke ya. Jadi ini yang membagikan mubah ada juz'i, ada kulli. Itu Syatibi. Mubah secara juz'i dia mubah. Tapi mubah yang dilihat secara kulli maka dia kadang-kadang wajib. Bernafas itu mubah kan? Boleh tahan, boleh lepas kan? Tapi secara kulli wajib. Wal mani'u aksu syarti. Mani' adalah kebalikan daripada syarat. Wahwa ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi kal ubuwati tamna'ul qisasa. Sesuatu yang lazim daripada wujudnya oleh ketiadaan hukum. Seperti status ayah. Mencegah status ayah akan kisas kalau orang tua membunuh anak. Wa kulluha min ahkami khitabil wad'i, dan semuanya sebab, syarat dan mani itu termasuk daripada hukum-hukum kitab wad'i. Bukan taklifi. Oke ya, walaupun ini ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan taklifi, ada yang mengatakan wad'i. Wa huwa imma ayyamna'a fil ibtida'i wad dawami kal kufri wal hadasi fil ibadati. Dan manik ada kala bahwa dia mencegah dianya manik akan hukum pada permulaan dan pada
Dawam. Dawam bagusnya dalam kaidah ini apa yang bagusnya kita artikan? Dawam. Keberlanjutan. Hah? Kebersinambungan. Oke. Seperti kafir dan berhadas pada ibadah. Kafir itu mencegah untuk sholat, baik di permulaan, begitu juga. Misalnya ada orang yang setengah sholat, dia udah sholat setengah, kemudian kafir, kemudian hadas, boleh nggak lanjut? Hah? Boleh nggak? Enggak. Ingat kan kaidah apa? Yuktafaru fil ibtida ma la yuktafaru fid dawam. Contohnya? Ingat kaidah fikih. Cili awak-awak ikut cerdas cermat gimana? Lu kedua lu. Ada kan kaidah fikih kan? Coba aku Isan, ingat baca. Hah? Tak terika. Ikut cerdas cermat. Okey. Wa imma ayyamna'a fil ibtida'i la fid dawami kal ihrami yamna'u ibtida'an nikahi la dawamahu. Dan ada kala bahwa mani itu mencegah hukum pada permulaan, tidak pada dawam, seperti ihram. Ihram, begitu kita ihram itu melarang ataupun mencegah memulai nikah. Tidak boleh lagi ada akad pernikahan. La dawamu, dalam arti kalau sudah nikah kemudian ihram tidak bermasalah. Oke. Zahiruhu begitu. Wa kadzalika amnul anati fi nikahil amati. Begitu juga amannya zina, yakni jatuh pada zina pada menikahi budak perempuan. Oke. Menikahi budak perempuan biar tidak jatuh pada perzinaan itu tidak boleh di permulaan, sedangkan di pertengahan itu boleh. Saya masih ragu ini penjelasannya. Gimana menurut kalian? Pada kal ihrami yamna'u ibtida'an nikahi la dawamahu wa kadzalika amnul anati fi nikahil amati. Coba. Tapi lu mendeng ragu, waran na yakin? Hah? Akad nikah yang tertolak. Akad nikah kan tertolak dengan kira. Oke. Dalam keadaan ihram, tapi nyata kira dalam keadaan nikah kan tertolak status nikah. Oke, benar. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua ada penjelasan versi lain? Ada nggak penjelasan versi lain? Bukan begitu maksud penjelasan contohnya. Ada nggak kira-kira? Ataupun sebagaimana yang sudah disampaikan? Hah? Oke. Wa imma aksu, kalau enggak ya udah lanjut. Wa imma aksu, dan ada kala kebalikan, yakni dia tidak tercegah pada keberlanjutan di pertengahan, keberlanjutan tidak mencegah pada awal, seperti masuknya seorang muslim dalam kepemilikan orang kafir. Misalnya perang, misalnya dia orang muslim ditawan jadi budak kan, itu pada permulaan sah, tapi untuk keberlanjutan tidak. Oke, taib. Ma yu'rafu bihi syai' faslun qala al-mutakallimun yu'rafu syai' bi umur thalathatin. Ini penting. Mutakallimin mengatakan sesuatu bisa diketahui dengan lewat 3 cara. Bagaimana kita dapat mengetahui satu perkara? Dengan 3 cara. Bi atharihi, dengan jejaknya. Ka istidlali bil masnu'i ala sari, seperti memberi dalil dengan yang dibuat terhadap sang pembuat. Kita mengenal Tuhan lewat ciptaan Tuhan, yakni alam semesta adalah athar. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Orang masuk kripto, berbisnis lewat kripto, dia nggak kenal siapa yang buat kripto, tapi dia meyakini bahwa ada yang membuat kripto lewat asarnya. Oke? Bi asarihi. Yang kedua, bihasabi dzatihil maksusah. Yang kedua, dengan dirinya langsung yang terkhusus. Seperti antum mengenal saya mengenal antum, seperti kita diperkenalkan insan itu adalah hewan watik, itu mengenal
langsung, bukan lewat athar, bukan lewat athar. Kita mengenal Nabi lewat apa? Lewat cerita, lewat sejarah. Oke, tidak langsung. Yang ketiga, bil musyahah, dengan menyaksikan langsung. Bil musyahadah. Taib. Wal bari subhanahu wa ta'ala yu'rafu bil awwali wa thalithi indana. Qat'an. Tuhan yang maha suci lagi yang maha tinggi itu dapat diketahui dengan cara yang pertama dan dengan cara yang ketiga menurut kita Asy'ariyah. Tuhan bisa diketahui lewat jejaknya, lewat asarnya, lewat ciptaannya. Yang kedua, secara langsung nanti di akhirat bagi orang yang diberi kenikmatan untuk bertemu dengan Allah. Boleh nggak kita mengenal Tuhan secara hakikatnya? Enggak. Bagi Asy'ariyah, khilafan li sufi. Berbeda bagi para sufi yang mengatakan kita bisa mengenal Tuhan secara hakikat. Kalau menurut Mutakalimin, hakikat Tuhan kita tidak bisa tahu, yang hanya kita tahu lewat sifatnya, lewat jejaknya. Dan yang kita tahu pun cuma sifat-sifatnya kan. Oh, dengan adanya alam, Tuhan maha mampu. Mampu itu punya iradah, punya ilmu. Syarat ilmu adalah hayah, maka Tuhan hidup. Sebelum semuanya itu harus wujud. Taib ya. Bi atharihi wa bil musyahadah wa bihasabi dzatihi. Nah, perlu diketahui bahwa tidak selamanya sufi itu dalam golongan Asy'ariyah ataupun ahli sunnah. Sufi memiliki mazhab tersendiri kadang-kadang, termasuk pada persoalan ini. Seperti masalah wujud. Wujud itu ada ainul mahiyah. Ada yang mengatakan zaidun alal mahiyah. Ada yang mengatakan berbeda lagi. Ini pendapat para sufi, wujud itu satu, tidak ada yang lebih. Wujud Tuhan, wujud manusia, wujud semuanya Allah satu. Semuanya adalah wujud Tuhan. Yang hakikat adalah wujud Tuhan, sedangkan yang lain adalah serpihan daripada wujud Tuhan. Yang ada pada manusia itu ada wujud Tuhan. Wujud mutlak. Dan itulah mazhab wahdatul wujud. Maka Mullah Al-Jami' menulis satu kitab Al-Muhakamah kalau nggak salah saya, mengadili pendapat mutakallimin, yakni Asy'ariyah, wal hukama filsuf wa sufi. Ini kenapa disandingkan berbeda? Paham ya? Ini membuktikan bahwa para sufi ada mazhab khusus tersendiri pada persoalan akidah. Maka kalau ada ulama seperti Abu Yamran mengatakan ini akidah sufi, benar, ada memang akidah mereka. Cuma benar ataupun salah. Jadi setelah munculnya Ibnu Arabi dan murid-muridnya, itu sufi punya corak tersendiri dalam akidah. Sebelum lahirnya Ibnu Arabi, itu akidahnya para sufi, ya seperti ulama yang lain yang membedakan pada persoalan amali, akhlak, amali. Sedangkan Ibnu Arabi itu dari awal hingga akhir dia punya konsep tersendiri. Baik ya. Malah Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Fusus, tanzihullah tahdidullah. Menyucikan Tuhan sama dengan kamu telah membatasi Tuhan. Kita mengatakan Tuhan tidak begini, Tuhan tidak begitu. Sama dengan kamu sedang membatasi Tuhan. Taqyiduhu. Terus bagaimana yang benar? Tanzih ma'at tashbih. Lewat kasyaf. Yang sebelumnya secara akal mustahil Tuhan. Yadullah. Istawa fil arash. Dan beberapa yang lain. Setelah saya kasyaf, saya menemukan sebagaimana hakikatnya. Itu qaul Ibnu Arabi. Sampai Ibnu Hajar Asqalani setelah mengetahui Ibnu Arabi dan murid-muridnya, beliau mengatakan, saya berani bersumpah, sumpah pocong. Sumpah yang paling tinggi itu namanya apa? Sumpah pocong ya. Kalau saya benar, maka dia yang mati. Kalau dia yang benar, maka saya akan mati. Dan beliau menjalani sumpah itu. Dan beliau hidup, lawannya adalah mati. Dan yang mempertahankan Ibnu Arabi di Mesir kala itu, Imam Syarani, Syekh Zakaria Ansari.
Sedangkan diaman seperti Imam Makhramah, Ibnu Mukri pengarang syarah Rut, Imam Makhramah itu mengatakan Syekh Zakaria Ansari tidak mengenal Ibnu Arabi. Karena kalau Syekh Zakaria Ansari mengenal Ibnu Arabi dengan cara membaca karya Ibnu Arabi, mustahil Ibnu Arabi tidak salah. Makanya Imam Syari mengatakan apa? Setelah saya membaca kitab Ibnu Arabi, ini nggak mungkin pendapat Ibnu Arabi karena sah. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ini dipalsukan, disusupkan. Kenapa? Karena kalau benar Ibnu Arabi mengatakan begini, nggak mungkin salah. Sedangkan beliau sufi besar. Kemudian begitu diperiksa manuskrip karya murid-muridnya yang mengatakan, yang menetapkan dan menjelaskan apa yang dianggap oleh Imam Syarani palsu yang disisipkan. Muridnya menjelaskan bahkan. Ini mana yang palsu? Paham ya? Dan masuknya sufi ke Aceh, tersebarnya. Benar kayak kata Abu Yamran. Al-Kaurani, murid daripada Al-Kashashi, ya kan? Al-Kashashi itu gurunya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Benar? Al-Kaurani dan Al-Kashashi itu penyebar ataupun ulama besar yang berpaham Ibnu Arabi. Maka di Indonesia dulu kalau di Jawa ada Siti Jenar. Kalau di Aceh ada Syamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, ataupun secara umum Tarikah Syatariyah. Tarikah Syatariyah itu berfaham wahdatul wujud. Kemudian ulama Indonesia ataupun Sumatera setelah datang ke Arab kali kedua, itu tidak lagi mengembangkan, membawa tarikah yang namanya Naqsyabandi. Naqsyabandi itu menolak keras wahdatul wujud dan berpegang dengan konsep wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Maka di Syekh Sa'id Fudah memeriksa silsilah kan setiap tarikah kan ada silsilahnya. Silsilah Naqsyabandi dari penggagasnya Bahauddin Naqsyabandi hingga ke bawah, paling bawah, itu enggak ada satupun yang berpaham wahdatul wujud, tapi wahdatus syuhud. Malah Asir Hindi, tokoh besar dalam Naqsyabandi, beliau mengkritik orang wahdatul wujud dalam kitab Al-Maktubat. Nah, siapa yang menyebarkan paham wahdatul wujud? Syatariyah. Malah seperti ajaran-ajaran di beberapa daerah Nagan, Syatariyah kan katanya kan? Oke. Wa fisani khilafun jawazahul mutakallimun, dan pada yang kedua, yakni mengenal Tuhan secara hakikatnya, itu ada perbedaan, dibolehkan akan ini oleh mutakallimun dan ditolak akannya oleh Imam Ghazali dan para filsuf. Ini jumhur mutakallimun katanya, tapi saya baca dalam kitab Imam Ar-Razi di tafsir Al-Kabir mengatakan mutakallimun menolak. Sufi malah bahkan. Taib ya. Qalu wa min thamma, mutakallimin mengatakan karena ini adalah Musa alaihi salam an jawabi su'ali Fir'aun bima anil hakikati fa ajaba bis sifati tambihan ala anal haqqa su'ali an yakuna anha. Karena itu mereka itu mengatakan karena ini mengalihkan Nabi Musa alaihissalam daripada jawaban pertanyaan Fir'aun dengan ma. Yang ma itu daripada hakikat. Karena kan ma menanyakan hakikat. Fa'ajaba, maka Nabi Musa memberi jawaban dengan Oke. Fir'aun mengatakan apa? Wa ma rabbul alamin, siapa Tuhanmu? Ini hakikat Tuhanmu siapa? Nabi Musa memberi jawaban apa? Rabbus samawati wal ardi, sang pencipta. Dengan sifat. Kenapa Nabi Musa memberi jawaban dengan sifat padahal yang ditanya adalah hakikat? Karena hakikat tidak bisa diketahui. Oke? Fa'ajaba, Nabi Musa memberi jawaban dengan sifat karena memberitahu di atas bawah sungguh haknya pertanyaan itu bahwa ada dia pertanyaan dari sifat. Pertanyaan itu mestinya dengan sifat, bukan menanyakan hakikat. Wa tawaffaqal qadhi, dan Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani memilih netral. Yani tawakuf bukan netral, tidak berpendapat yes ataupun no. Wa qala Al-Junaid wallahi ma arafallah illallah. Junaid mengatakan demi Allah tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Ini sebenarnya kaedahnya secara umum.
Ini kaidah yang diistimbat oleh Taqiyuddin Subki dan sangat penting. Tidak ada seorang pun mengenal Imam Ghazali kecuali Imam Ghazali. Kita hanya mengenal Imam Ghazali lewat karyanya dan kita kagum Imam Ghazali hanya lewat karyanya. Hakikat Ghazali kita nggak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Imam Syafi'i kecuali Imam Syafi'i. Adapun muridnya mengenal Imam Syafi'i lewat kemampuan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Abu Bakar kecuali Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar mengenal Abu Bakar versi Sayyidina Umar. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal mengenal Rasulullah kecuali Rasulullah sendiri. Sedangkan Abu Bakar mengenal Rasulullah hanya lewat kemampuannya saja, tidak mengenal secara keseluruhannya. Oke ya. Baik, sekarang kita baca tema terakhir untuk hari ini. Ingat ya, ini penting pembahasan yang ma'arafallah illallah. Ini bisa diterapkan dalam semuanya. Baik. Kita kagum dengan Al-Quran kenapa? Karena keagungan Al-Quran itu disampaikan lewat kita. Kita tidak merasakan langsung. Misalnya kita punya guru dan guru kita punya guru. Saat kita menceritakan sosok ulama ini luar biasa. Kamu pernah belajar nggak dengan ulama ini? Kamu ada mempelajari karyanya nggak? Enggak. Terus kenapa kamu mengatakan beliau itu Al-Mantiki? Ya karena lewat cerita. Jadi kita mengenal hanya lewat cerita. Tidak mengenal langsung. Qalatil hukama taqaddumu syai'i ala ghairihi munhasirun fi khamsati asya'. Filsuf berpendapat, ini dasarnya dari pandangan filsuf ya. Terdahulunya sesuatu terhadap selainnya itu terbatas pada 5 pembahagian. Ahaduha taqaddumu bil illiyati kataqaddumi harakatil usbu'i ala harakatil khatimi. Salah satu daripada 5 taqaddum bil illiyah, terdahulu dengan sebab illat, kausalitas. Seperti terdahulu geraknya jari di atas geraknya cin. Ini jelas ya. Asani bitab'i. Asani bitab'i kataqaddumil wahidi ala isnain. Yang kedua dengan tabak, seperti terdahulunya 1 terhadap 2. 1 lebih terdahulu daripada 2. Ini jelas. Oke. As-salisu bizaman. Yang ketiga dengan zaman. Katakan dumil abi alal ibni, seperti terdahulunya ayah terhadap anak. Ini zaman. Jadi zaman. Ar-rabi'u birutbati immahisan katakan dumil imami alal ma'mumi. Yang keempat secara martabat, ada kala hisi seperti terdahulunya imam terhadap makmum, ataupun akal seperti terdahulunya jenis terhadap no. Dalam memberi definisi harus jenis dulu baru no. Al-khamisu terdahulu dengan syaraf. Katakan dumil alimi alal muta'allimi, seperti terdahulunya orang yang berilmu terhadap guru alim terhadap orang yang muta'allim, pelajar, murid, santri. Tayyib. Sekarang kemuliaan orang tua. Kemuliaan orang tua kenapa? Bisyaraf. Dengan apa? Bizaman. Berarti hanya bizaman saja. Takadumnya dekat dum apa? Min haitsu huwa zaman. Ini pandangan filsuf. Adapun berbakti kepada orang tua, berbaik kepada orang tua, pertama naluri manusia, yang kedua adalah perintah daripada agama. Perintah dari agama. Taib. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marju'al ma'ab. Sallallahu alaihi